Para mahasiswa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas modul 3, yaitu tentang independensi dan asosiasi. Ada 3 capaian pembelajaran pada modul ini. Yang pertama, menguraikan perbedaan tujuan analisis antara uji independensi dan asosiasi. Yang kedua, menguraikan pengertian, menghitung, dan memberikan interpretasi uji chi-square dan uji Fisher. Dan terakhir, menguraikan pengertian, menghitung, dan memberikan interpretasi jenis-jenis ukuran asosiasi pada data kategorik. Pada modul ini ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama yaitu tentang uji independensi dan yang kedua tentang uji atau ukuran asosiasi. Dalam analisis tabel kontingensi, kita sering membandingkan frekuensi observasi dengan nilai harapan. Nilai harapan dihitung berdasarkan asumsi bahwa variabel-variabel tersebut independen satu sama lain. Jika frekuensi observasi mendekati nilai harapan, ini menunjukkan tidak adanya asosiasi atau hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi dan nilai harapan, ini mengindikasikan adanya asosiasi. Untuk tahap pertama, kita akan belajar tentang uji independensi. Nah, uji independensi dipahami sebagai konsep penting dalam analisis data kategorik yang menggambarkan apakah dua atau lebih variabel saling berhubungan atau tidak. Uji chi-square merupakan salah satu uji independensi yang akan kita bahas pada modul 3. Uji chi-square adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorik dalam sebuah tabel kontingensi. Bisa kita lihat pada pembahasan rumus nilai chi-square, yaitu sigma dari OIJ dikurang EIJ berpangkat 2 dibagi dengan EIJ, di mana OIJ ini merupakan frekuensi observasi pada baris ke I dan kolom ke J, sedangkan EIJ merupakan frekuensi harapan pada baris ke I dan kolom ke J. Uji chi-square digunakan ketika data yang dianalisis berbentuk kategorik, ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel kategorik, dan sampel data cukup besar dengan frekuensi harapan untuk setiap sel dalam tabel kontingensi lebih dari 5. Dalam uji chi-square, kita akan menguji dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0, yaitu tidak ada hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti atau variabel-variabel tersebut saling independen. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, yaitu ada hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, dalam pengambilan keputusan, ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, dengan menggunakan nilai kritis dari tabel chi-square, atau bisa dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu membandingkan nilai p-value dan nilai alfa. Untuk cara yang pertama, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesisnya. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau nilai alfanya. Nilai alfa yang biasa digunakan adalah 5%. Yang ketiga, menghitung derajat kebebasan. Yang keempat, menghitung nilai chi-square dengan menggunakan rumus yang tadi dijelaskan. Yang kelima, mencari nilai titik kritis pada tabel chi-square dengan menggunakan nilai alfa dan nilai derajat kebebasan. Yang keenam, membandingkan nilai antara X-square hitung yang didapatkan pada langkah keempat dan X-square tabel yang didapatkan pada langkah kelima dengan kriteria tolak hipotesis 0 apabila chi-square hitung lebih dari atau sama dengan chi-square tabel, yang berarti kesimpulannya adalah H1 atau ada hubungan yang signifikan antar variabel. Jika menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membandingkan p-value dengan alfa, maka kriteria pengambilan keputusannya adalah tolak hipotesis 0 apabila p-value kurang dari atau sama dengan alfa. Berikut diberikan satu contoh soal yang ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan preferensi minuman. Dari tabel kontingensi yang didapatkan, terdapat dua kategorik untuk masing-masing variabel. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama bisa dengan menghitung frekuensi harapan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus yang telah dibahas pada modul 2. Untuk frekuensi harapan laki-laki yang memilih kopi, bisa kita lihat bahwa
Hasilnya sama dengan 50 dikali 70 dikali 100. 50 didapatkan dari jumlah baris laki-laki, 70 didapatkan dari jumlah kolom kopi dibagi dengan N, total responden. Dapat hasil 35. Dengan menggunakan pola yang sama, ini bisa diselesaikan untuk masing-masing sel. Setelah menghitung frekuensi harapan untuk masing-masing sel, selanjutnya kita menghitung nilai chi-square. Rumus yang digunakan untuk menghitung chi-square telah dibahas sebelumnya, yaitu sigma dari frekuensi observasi dibagi dengan frekuensi harapan berpangkat 2 dibagi dengan frekuensi harapan. Contoh misalkan untuk laki-laki yang memilih kopi, frekuensi observasinya 40 dikurang frekuensi harapan yang tadi dicari dapat 35 berpangkat 2 dibagi dengan 35. Hasilnya adalah 0,71. Dengan pola yang sama bisa juga dilakukan untuk masing-masing sel, sehingga nilai chi-square-nya adalah jumlah dari masing-masing chi-square yang telah dihitung pada tiap-tiap kelompok, yaitu 0,71 tambah 1,67 tambah 0,71 tambah 1,67, yaitu 4,76. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung derajat kebebasan. Pada tabel kontingensi terlihat bahwa jumlah barisnya 2 dan jumlah kolomnya juga 2, sehingga ketika menghitung derajat kebebasan berarti jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1, hasilnya adalah 1. Nah, sekarang membandingkan hasil yang didapatkan chi-square sebelumnya, chi-square hitung, dengan chi-square tabel. Dengan menggunakan nilai alfa 0,05 dan derajat kebebasan 1 yang telah didapatkan sebelumnya, didapatkan nilai chi-square tabel sama dengan 3,841. Nah, untuk penentuannya bisa dengan menggunakan tabel chi-square seperti ini. Jadi, untuk kolom itu adalah nilai alfanya dan untuk baris ini adalah nilai derajat kebebasannya. Sisa melihat derajat kebebasannya berapa dan nilai alfa yang digunakan berapa. Nah, kalau kita menggunakan nilai alfa 5% dan derajat kebebasan 1, maka didapatkan chi-square tabel sama dengan 3,81. Diketahui nilai chi-square hitung sama dengan 4,76 yang lebih dari nilai chi-square tabel yaitu 3,81, sehingga dalam penelitian ini kita menolak hipotesis nol atau dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi minuman. Nah, itu adalah cara manual untuk menghitung chi-square. Nah, sekarang ketika kita menggunakan aplikasi di komputer, yaitu R atau RStudio, bisa kita mengikuti skrip yang ada di tampilan di atas. Nah, perintah dengan tanda pagar itu adalah komentar atau perintah yang tidak akan dijalankan oleh R, sehingga fungsinya hanya sebagai keterangan. Nah, bisa dilihat output dan skrip dari RStudio ini atau software R yang digunakan, nilai chi-square yang didapatkan adalah 4,76, sama dengan nilai yang didapatkan sebelumnya. Selain itu, menggunakan R juga kita mendapatkan nilai p-value sama dengan 0,0291. Terlihat hasil dari software R ini itu memberikan hasil yang sama dengan perhitungan manual yang dijalankan sebelumnya. Untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan p-value, pada output nilai p-value tadi sudah ditampilkan hasilnya adalah 0,0291, di mana nilai ini kurang dari nilai alfa yaitu 0,05. Sehingga dengan menggunakan pengambilan keputusan cara yang kedua, hasil ini tetap memberikan hasil tolak hipotesis nol, atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi minuman. Uji independensi yang kedua yang akan dibahas pada modul 3 ini adalah uji Fisher atau Fisher's Exact Test. Uji ini merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat asosiasi yang signifikan antara dua variabel kategorik dalam tabel kontingensi 2x2. Uji ini digunakan ketika ukuran sampel dalam tabel kontingensi sangat kecil, biasanya ketika frekuensi harapan dalam 1 atau lebih sel kurang dari 5. Dalam melakukan uji ini, berikut beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama,
menyusun tabel kontingensi. Di sini ditampilkan tabel kontingensi berukuran 2x2 dengan nilai-nilai yang telah diberikan A, B, C, dan D untuk masing-masing sel. Penentuan hipotesis yang digunakan sama dengan materi Chi-square terkait dengan H0 dan H1. Kriteria pengambilan keputusannya juga sama dengan cara yang kedua pada uji Chi-square sebelumnya. Langkah yang kedua adalah mencari konfigurasi tabel dari tabel kontingensi awal. Dalam konteks uji Fisher, tabel konfigurasi mengacu pada semua kemungkinan pengaturan atau kombinasi data yang dapat terjadi di dalam tabel kontingensi 2x2 berdasarkan total baris dan kolom yang tetap. Setiap konfigurasi adalah cara berbeda untuk mendistribusikan data di dalam tabel dengan mempertahankan jumlah total yang sama untuk baris dan kolom. Menghitung p-value dari semua tabel konfigurasi bisa menggunakan rumus seperti yang ada di atas. Lalu kemudian, hasil masing-masing perhitungan P dari setiap tabel konfigurasi menghasilkan nilai p-value akhir yang didapatkan dengan menjumlah semua nilai P pada tabel konfigurasi. P-value sama dengan P0 tambah P1 hingga PK, di manakah adalah banyaknya tabel konfigurasi. Untuk kesimpulan, bisa dengan membandingkan nilai p-value dengan nilai alfa. Jika p-value kurang dari alfa, maka kesimpulannya adalah tolak hipotesis nol, yang berarti kedua variabel saling berpengaruh. Diberikan satu contoh soal. Pada soal ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat asosiasi antara jenis kelamin dan keberhasilan dalam tes di sebuah sekolah. Datanya bisa dilihat pada tabel kontingensi di atas. Terdapat satu sel yang memiliki frekuensi kurang dari 5, sehingga kita akan menggunakan uji Fisher untuk menangani persoalan ini. Pada tabel kontingensi diketahui nilai A sama dengan 18, B7, C2, dan D14. Terlihat pada tabel terdapat satu sel yang frekuensinya kurang dari 5, sehingga kita bisa membuat beberapa tabel konfigurasi berdasarkan frekuensi yang kurang dari 5 tersebut. Yang perlu untuk diperhatikan adalah di tiap tabel konfigurasi kita harus mempertahankan jumlah total baik itu baris ataupun kolom untuk masing-masing tabel konfigurasi. Nah, untuk tabel konfigurasi pertama bisa kita hitung dengan memasukkan semua nilai A, B, C, D, dan N-nya, didapatkan P0 sama dengan 0,00, P1 juga sedemikian, P2 juga nilainya kurang lebih sama. Lalu kemudian karena ada 3 konfigurasi, tabel konfigurasi, sehingga didapatkan p-value P0 tambah P1 tambah P2 yang hasilnya adalah 0,00 sekian. Dari perhitungan manual, p-value didapatkan hasil 0,00 yang bernilai kurang dari nilai alfa, yaitu 0,05. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah tolak hipotesis nol, atau dengan kata lain, terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan status kelulusan. Hasil yang sama juga diberikan ketika kita menggunakan software R. Bisa dilihat bahwa p-value yang didapatkan ketika menggunakan software R itu 0,0003072, sehingga kesimpulan yang diberikan sama dengan perhitungan manual yang tadi kita lakukan. Dari kegiatan belajar pertama, kita bisa menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, uji Chi-square cocok untuk ukuran sampel yang lebih besar dan dapat digunakan untuk tabel kontingensi dengan ukuran lebih dari 2x2. Untuk uji Fisher merupakan alternatif uji yang sangat efektif untuk ukuran sampel kecil atau ketika frekuensi harapan dalam tabel kontingensi kurang dari 5. Hipotesis yang digunakan untuk kedua uji ini, H0-nya yaitu tidak ada hubungan atau asosiasi antara dua variabel yang diteliti. Hipotesis alternatifnya ada hubungan atau asosiasi antara dua variabel yang diteliti. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, selamat datang di kegiatan belajar 2, di mana kita akan membahas ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi adalah alat penting dalam analisis data kategorik yang digunakan untuk memahami kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel yang diteliti.
Jika kita menemukan bahwa dua variabel tidak independen setelah uji chi-square atau uji Fisher, langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa kuat asosiasi antara kedua variabel tersebut. Pada kegiatan belajar 2, kita akan membahas 3 metode untuk mengukur asosiasi. Yang pertama adalah koefisien kontingensi Pearson. Koefisien kontingensi Pearson adalah salah satu ukuran asosiasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel kategorik. Ini merupakan salah satu ukuran yang muncul dari nilai chi-square yang digunakan untuk memahami seberapa erat hubungan antara dua variabel dalam tabel kontingensi. Rumus untuk menghitung koefisien kontingensi Pearson bisa dilihat di tampilan di atas. P sama dengan akar dari chi-square dibagi dengan chi-square ditambah n, di mana chi-square adalah nilai chi-square yang dihitung dari tabel kontingensi, dan n adalah total jumlah observasi. Nilai P berkisar antara 0 dan 1, tetapi nilai maksimum tidak selalu mencapai 1. Berikut juga diberikan kekuatan hubungan asosiasi, di mana ketika nilai P dari 0 sampai 0,1 berarti hubungan sangat lemah, hingga P lebih dari sama dengan 0,5 berarti hubungan sangat kuat. Berikut diberikan satu contoh soal, di mana sekolah ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi mereka terhadap mata pelajaran tertentu dari 200 siswanya. Dari tabel kontingensi yang diberikan, kita ketahui bahwa ukuran tabel kontingensinya adalah 2 dikali 3. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah menghitung nilai chi-square dengan cara yang sebelumnya telah dibahas pada kegiatan belajar pertama. Ketika nilai chi-square sudah didapatkan, maka untuk menghitung koefisien kontingensi Pearsonnya bisa dengan memasukkan langsung nilai yang didapatkan ke dalam rumus. Nilai chi-square didapatkan 8,67 sehingga nilai Pearsonnya sama dengan akar 8,67 dibagi 8,67 ditambah 200, yaitu 0,204. Nilai ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah antara jenis kelamin siswa dan preferensi mata pelajaran. Koefisien kontingensi Pearson adalah alat yang berguna untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel kategorik. Ketika persoalan itu diselesaikan dengan menggunakan software R, bisa kita lihat skrip dan hasilnya. Didapatkan hasil nilai chi-square diberikan juga 8,67, nilai yang sama dengan ketika kita menghitung manual. Lalu kemudian koefisien kontingensi Pearsonnya juga didapatkan 0,2037978 yang ketika dibulatkan juga memberikan hasil yang sama, yaitu 0,204. Metode kedua yang akan dibahas pada modul 3 ini adalah odds ratio atau OR. Metode ini adalah salah satu ukuran asosiasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dikotomi dalam sebuah tabel kontingensi 2x2. Odds ratio digunakan untuk menentukan apakah kemungkinan suatu kejadian lebih besar pada satu kelompok dibandingkan dengan kelompok yang lain. Ada juga istilah yang mirip, yaitu odds. Odds adalah perbandingan peluang kejadian suatu peristiwa terhadap tidak terjadinya peristiwa tersebut. Nilai odds dapat dihitung dengan menggunakan rumus peluang peristiwa terjadi dibagi dengan peluang peristiwa tidak terjadi. Dengan peluang peristiwa tidak terjadi sama dengan 1 dikurang peluang peristiwa terjadi. Contoh, jika seseorang memiliki peluang lulus ujian 80% atau 0,8, maka nilai odds-nya sama dengan 0,8 dibagi 1 dikurang 0,8 sama dengan 4. Artinya, peluang seseorang lulus 4 kali lebih besar daripada tidak lulus. Nah, odds rasio membandingkan odds dari suatu kejadian terjadi di satu kelompok dengan odds dari kejadian yang sama yang terjadi di kelompok yang lain. Atau dengan kata lain, odds rasio adalah rasio antara dua odds dari dua kelompok atau situasi, digunakan untuk membandingkan peluang kejadian suatu peristiwa pada dua kelompok. Nilai odds rasio dapat dihitung dengan menggunakan rumus
odds kelompok 1 dibagi nilai odds kelompok 2. Misalkan diberikan tabel kontingensi 2 kali 2 sebagai berikut. Masing-masing selnya bernilai A, B, C, dan D. Untuk kelompok 1 exposure ada sel A dan ada sel B. Untuk kelompok 2 tidak exposure ada sel C dan ada sel D. Odds kelompok 1 dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi dijelaskan, sama dengan peluang terjadinya peristiwa, berarti A dibagi dengan totalnya A tambah B, dibagi 1 dikurang A per A tambah B. Secara aritmatik sederhana, dapat didapatkan nilai A per B. Odds kelompok 2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu C dibagi C tambah D dibagi 1 dikurang C per C tambah D. Dengan menggunakan aritmatika sederhana juga didapatkan C per D. Sehingga rumus odds rasio dapat juga dituliskan sebagai odds kelompok 1 dibagi odds kelompok 2 sama dengan A per B dibagi C per D atau sama dengan A dikali D dan B dikali C. Adapun interpretasi dari odds rasio, ketika odds rasio bernilai 1, maka tidak ada perbedaan dalam odds antara dua kelompok. Ketika odds rasio lebih dari 1, exposure meningkatkan kemungkinan terjadinya outcome. Ketika odds rasio kurang dari 1, maka exposure menurunkan kemungkinan terjadinya outcome. Misal, dilakukan sebuah studi untuk menilai hubungan antara kebiasaan merokok dan kejadian penyakit jantung. Hasil penelitian di antara 200 orang, 100 kasus dengan penyakit jantung dan 100 kontrol tanpa penyakit jantung adalah sebagai berikut yang ditampilkan dalam tabel kontingensi. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi nilai A, B, C, dan D. Dari tabel kontingensi dapat diidentifikasi bahwa nilai A adalah 60, B 30, C 40, dan D adalah 70. Langkah kedua adalah menghitung odds rasio dengan menggunakan rumus yang tadi dijelaskan, yaitu A dikali D per C dikali B. Didapatkan hasil nilai odds rasio 3,5. Dari hasil yang didapatkan, bahwa nilai odds rasio sebesar 3,5 menunjukkan bahwa orang yang merokok memiliki kemungkinan 3,5 kali lebih besar untuk menderita penyakit jantung dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Berikut adalah penyelesaian persoalan yang tadi dengan menggunakan software R. Dimulai dengan membuat tabel kontingensi, memasukkan rumusnya, lalu kemudian menghitung nilai odds rasio. Hasil OR pada gambar di atas memberikan hasil yang sama dengan perhitungan manual, yaitu nilai odds rasio sebesar 3,5. Metode ketiga yang akan dibahas pada modul 3 untuk melihat seberapa kuat hubungan variabel kategorik adalah koefisien kontingensi Kramer atau Kramer's V. Kramer's V memberikan ukuran kekuatan asosiasi antara dua variabel kategorik dalam tabel kontingensi. Ukuran ini sangat berguna ketika kita berurusan dengan tabel kontingensi yang memiliki lebih dari dua kategori atau lebih dari 2 kali 2. Nilai Kramer's V berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan tidak adanya asosiasi dan 1 menunjukkan asosiasi sempurna. Kramer's V dihitung dengan menggunakan rumus akar chi-square dibagi dengan N dikali K dikurang 1, di mana chi-square adalah nilai chi-square yang dihitung dari tabel kontingensi, N adalah jumlah total observasi, dan K adalah salah satu dari banyak baris atau kolom yang lebih kecil. Misalkan diberikan salah satu contoh kasus, yaitu perusahaan X menawarkan 3 jenis pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Pelatihan A, teknis, pelatihan B, manajerial, dan pelatihan C, pengembangan pribadi. Manajemen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis pelatihan yang diikuti dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Kepuasan diukur dengan kategori puas dan tidak puas. Dari tabel kontingensi kita lihat bahwa ukurannya 3 dikali 2, di mana untuk variabel jenis pelatihan ada 3 kategorik dan untuk kepuasan ada 2 kategorik.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nilai chi-square. Silahkan adik-adik mahasiswa melakukan perhitungan nilai chi-square dengan menggunakan rumus yang telah diajarkan sebelumnya, lalu kemudian mencocokkan hasilnya dengan yang ditampilkan pada pembahasan kali ini, yaitu 13,65. Langkah kedua yaitu menghitung nilai Cramer's fee. Nilai K yang digunakan adalah 2 karena dari jumlah baris dan kolom, jumlah kolom yang mempunyai nilai minimum 2 dibanding dengan jumlah baris 3. Angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus Cramer's fee, didapatkan hasil 0,28. Nilai Cramer's fee sebesar 0,28 menunjukkan adanya hubungan sedang antara jenis pelatihan yang diikuti dengan kepuasan kerja karyawan. Hubungan antara jenis pelatihan dan kepuasan kerja karyawan tidak terlalu kuat, tetapi cukup signifikan untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pelatihan perusahaan di masa depan. Ketika adik-adik mahasiswa menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan software R, bisa mengikuti skrip yang ada di sini. Dimulai dengan membuat tabel kontingensi, menampilkan tabel kontingensi, menghitung dan menampilkan chi-square, lalu kemudian menghitung nilai Cramer's fee. Hasil yang diberikan sama dengan hasil perhitungan manual yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu chi-square 13,65 dan nilai Cramer's fee sebesar 0,28. Dari kegiatan belajar 2, terdapat beberapa hal yang bisa kita rangkum. Yang pertama, uji independensi adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan atau asosiasi antara dua variabel, namun belum dapat digunakan untuk melihat seberapa besar hubungannya. Ukuran asosiasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Koefisien kontingensi persen digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel kategorik. Nilai berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Odds ratio mengukur peluang terjadinya suatu outcome di antara kelompok yang terpapar dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Odds ratio sama dengan 1 menunjukkan tidak ada asosiasi. Odds ratio lebih dari 1 menunjukkan asosiasi positif, dan odds rasio kurang dari 1 menunjukkan asosiasi negatif. Cramer's fee digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi dalam tabel kontingensi yang lebih besar dari 2 kali 2. Cramer's fee sering digunakan ketika tabel memiliki ukuran baris dan kolom yang berbeda. Nah, sekian untuk materi di modul 3. Sampai jumpa di pembahasan pada modul berikutnya. Everything changes.